Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat pembelajar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita kembali bertemu dengan Bu Esti untuk belajar bersama. Materi kali ini adalah Matematika kelas 9 semester 2, yaitu kekongruenan dan kesebangunan untuk pertemuan pertama. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang kongruen jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang kongruen. Kegiatan 1. Mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Coba amati gambar di bawah ini dengan seksama. Di sini ada dua buah gambar mobil. Dua buah gambar mobil ini adalah kongruen. Sementara yang B adalah dua gambar mobil yang tidak kongruen. Berikutnya kita lihat untuk gambar di bawah ini. Perhatikan pasangan kursi yang berada di bawah ini, dua gambar kursi yang kongruen. Untuk yang B, dua gambar kursi yang tidak kongruen. Kita perhatikan lagi, di sini ada gambar 5 buah pensil yang kongruen. Sementara yang kanan adalah dua gambar pensil yang tidak kongruen. Berikutnya kita amati gambar di bawah ini. Ini adalah gambar dua figura lukisan yang kongruen. Jadi di sini ini mempunyai tinggi 40, yang ini juga 40. Kemudian panjangnya 60, ini juga 60. Jadi ini kongruen. Berikutnya kita lihat, nah di sini adalah gambar dua buah figura lukisan yang tidak kongruen. Kalau kita lihat di sini tingginya sama, 40 cm, 40 cm. Tetapi panjangnya ini 30 cm, ini 80 cm. Jadi di sini dua figura lukisan yang tidak kongruen. Kegiatan 2. Menemukan konsep dua bangun kongruen. Perhatikanlah beberapa pasangan bangun berikut ini. Untuk gambar yang A, dua persegi panjang kongruen. Kalau kita perhatikan, ini sama dengan yang sana. Mengapa sama? Karena ini ada tandanya. Kalau tandanya sama, berarti ini panjangnya sama. Kemudian yang ini tandanya garis 2 sama dengan yang sebelah kanan ini. Jadi ini adalah dua persegi panjang yang kongruen. Sementara untuk yang B adalah dua persegi yang kongruen. Di mana kalau persegi itu kan sisinya sama. Jadi ini sama 3 cm, yang ini juga 3 cm. Ini adalah dua persegi yang kongruen. Berikutnya, kita lihat di sini ada gambar 3 buah bintang. 3 bintang ini adalah kongruen. Kemudian di sini gambar 3 tabung yang kongruen. Kalau kita perhatikan gambar di bawah ini adalah contoh pasangan bangun yang tidak kongruen. Ini ada dua persegi panjang. Dua persegi panjang ini tidak kongruen. Di sini tidak ada tanda yang menunjukkan panjang dan lebarnya. Kemudian yang B ini adalah dua segi 4 yang tidak kongruen. Walaupun ini ada tandanya sama, ini juga sama, tapi sama-sama 3 cm. Nah, ini
tidak kongruen. Kalau kita lihat besar sudutnya dengan ini beda. Nah, yang berikutnya di sini ada bintang. Dua bintang di sini, yang satu besar, yang satu kecil. Berarti dua bintang ini tidak kongruen. Kemudian yang berikutnya ada tabung besar dan tabung kecil. Dua tabung ini tidak kongruen. Nah, berikutnya kegiatan 3. Mendapatkan dua bangun kongruen dengan translasi. Di sini kita melihat ada gambar persegi panjang ABCD dan EFGH. Kita ingat kembali pelajaran pada semester 1 kemarin. Translasi. Translasi adalah pergeseran. Kalau saya praktekkan di sini, persegi panjang ABCD, kalau saya geser ke kanan, nah akan menutupi dengan tepat. Berarti kita dapatkan persegi panjang ABCD tadi sama dengan persegi panjang EFGH. Bangun ABCD kongruen dengan EFGH. Disimpulkan dengan ABCD, kemudian ini tanda kongruen dengan EFGH. Berikutnya, kegiatan 4. Mendapatkan dua bangun kongruen dengan rotasi. Kita ingat kembali rotasi. Rotasi adalah perputaran. Nah, apakah bangun PQRS dengan TUVW kongruen? Kalau kita lihat dengan rotasi, ini perputaran. Coba kalau saya putar. Nah, di sini saya putar. Nah, kemudian hasil perputaran ini saya geser ke kanan. Nah, ternyata bangun PQRS tadi menempati bangun TUVW. Nah, jadi ini kongruen. Apakah trapesium PQRS dengan tepat menempati trapesium TUVW? Nah, tadi kita dapatkan ya. Berarti PQRS kongruen dengan TUVW. Berikutnya, syarat dua bangun datar kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Jadi, dua bangun kongruen adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian, dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar dua buah trapesium ABCD dan JKLM. Sisi AB dan sisi JK adalah sisi yang bersesuaian. Sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian. Dari gambar ini kita dapatkan sudut-sudut yang bersesuaian yang lain adalah sudut A dan sudut J bisa ditulis dengan besar sudut A sama dengan besar sudut J. Kalau dituliskan seperti ini, pakai huruf M. Maksudnya besar sudut A sama dengan besar sudut J.
Besar sudut B berarti sama dengan besar sudut K. Sudut C sama dengan sudut L. Berarti besar sudut C sama dengan besar sudut L. Dan sudut D, ada tandanya ini, sama dengan sudut M. Atau besar sudut D sama dengan besar sudut M. Bagaimana dengan sisi-sisi yang bersesuaian? Sisi AB dan sisi CK itu sama. Atau AB sama dengan CK. Ini. Sisi BC dan sisi KL itu bersesuaian. Atau BC sama dengan KL. Sisi CD bersesuaian dengan sisi LM. Atau CD sama dengan LM. Dan sisi DA bersesuaian dengan sisi MJ. Atau DA sama dengan MJ. Kesimpulan, jika bangun ABCD dan CKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan CKLM kongruen. Dinotasikan dengan ABCD, ini adalah tanda kongruen. Sama dengan, atasnya ada tanda sebangun. Sama dan sebangun atau kongruen. Jadi notasinya ABCD kongruen dengan CKLM. Jika bangun ABCD dan CKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan CKLM tidak kongruen. Dinotasikan dengan ABCD tidak kongruen dengan CKLM. Tanda kongruen diberi garis. Itu tidak kongruen. Kita lihat contoh 1. Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini ada segi 4 A, B, C, D dan segi 4 W, X, Y, Z. Pada segi 4 ABCD dan W, X, Y, Z, pada gambar di bawah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Alternatif penyelesaian, kita lihat sisi yang bersesuaian itu mana saja. Nah, sisi yang bersesuaian adalah AB dan WX. Kemudian BC bersesuaian dengan XY, CD bersesuaian dengan YZ, dan DA bersesuaian dengan ZW. Ini. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut apa saja yang bersesuaian? Sudut A bersesuaian dengan sudut W. Sudut B bersesuaian dengan sudut X, sudut C bersesuaian dengan sudut Y, dan sudut D bersesuaian dengan sudut Z. Contoh 2. Mengidentifikasi dua bangun kongruen. Di sini ada 3 buah gambar persegi. Manakah persegi di atas yang kongruen? Jelaskan. Nah, kita ingat kembali bahwa dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat di sini bahwa setiap persegi
ini semuanya persegi, mempunyai 4 sudut siku-siku. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian di sini pada persegi A, B, dan C besarnya pasti sama. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua syaratnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita lihat untuk yang gambar A dan gambar B. Panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm. Kemudian untuk panjang setiap sisi persegi B di sini adalah 9 cm. Jadi, kalau kita lihat di sini, sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan B tidak sama panjang. Sehingga kita dapatkan untuk gambar A dan B tidak kongruen. Sekarang kita lihat untuk persegi B dan C. Panjang setiap sisi pada persegi B adalah 9 cm. Sedangkan panjang setiap sisi pada persegi C adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi B dan C tidak sama panjang. Sehingga untuk gambar B dan C tidak kongruen. Sekarang kita lihat untuk yang A dan C. Panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm. Panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm. Sehingga sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan C sama panjang. Nah, berdasarkan persyaratan 1 dan 2 tadi, maka didapatkan persegi yang kongruen adalah A dan C. Berikutnya, contoh 3. Menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Jadi di sini ada 2 buah trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen. Nah, jika panjang sisi AB 40, panjang sisi BC 21, panjang sisi RS 16, panjang sisi PS 15 cm, semuanya satunya cm. Tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan GR. Jika besar sudut A 60, besar sudut B 40, berapakah besar sudut R dan S? Nah, ini ada keterangan dari yang tadi ya. Selanjutnya, besar sudut A ditulis dengan huruf M, ada sudut A. Jadi ini maksudnya besar sudut A. Seperti yang dipelajari di kelas 7 dan 8 dulu. Ya, kita lanjutkan. Kita cari dulu sisi AD. Ya. Untuk mencari panjang sisi atau besar sudut, di sini keterangannya di bawah ada. Ya. Tapi saya terangkan di sini langsung saja. Untuk mencari panjang sisi, kita lihat nih. Sudut A ada tanda lengkung 1, sudut B lengkung 2, sudut C lengkung 1 yang agak besar, sudut D tanda lingkaran kecil atau ondel-ondel. Sementara untuk PQRS, sudut B lengkung 1, sudut Q lengkung 2, sudut
R, lengkung 1 agak besar, sudut S lingkaran kecil atau ondel-ondel. Nah, di sini kalau tandanya sama berarti besar sudutnya sama. Jadi kalau A dengan P, B dengan Q, C dengan R, D dengan S. Itu besar sudutnya sama. Kemudian untuk panjang sisi bagaimana? Untuk panjang sisi, cara menentukannya yang sama seperti ini. Sudut A tandanya lingkaran lengkung 1, sudut B lengkung 2. Antara lengkung 1 dan lengkung 2 ini 40 cm. Nah, di sini berarti antara lengkung 1 dan lengkung 2 PQ. Nah, ini berarti 40. Ya. Kemudian antara lengkung 2 dan lengkung yang agak gede, BC, berarti bersesuaian dengan yang ini, QR, lengkung 2 dan lengkung agak besar. Kemudian antara lengkung yang agak besar dengan lingkaran kecil, antara lengkung besar dengan lingkaran kecil. Nah, berarti CD bersesuaian dengan RS. Dan yang terakhir, antara lingkaran kecil dengan lengkung 1, AD, dengan lingkaran kecil dengan lengkung 1, PS. Berarti AD bersesuaian dengan PS. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa langsung menentukan panjang sisinya. Ya, jadi AB 40 cm. Nah, berarti PQ-nya juga 40. Nah, kita mulai dari ini, yang AD. AD. Nah, AD berarti lingkaran kecil dengan lengkung 1. Berarti AD bersesuaian dengan PS. Berarti panjang AD ya sama dengan panjang PS, 15 cm. Ya, kita lihat. AD. Nah, ini AD dengan PS. Nah, AD sama dengan PS 15 cm. Betul. Kemudian setelah AD, DC. DC antara lingkaran kecil dengan lengkung. Nah, berarti ini. DC sama dengan SR sama dengan 16. DC SR. Nah, 16 cm. Kemudian PQ. PQ mana PQ? Nah, ini. PQ berarti antara lengkung 1 dan lengkung 2 sama dengan AB. PQ sama dengan AB berarti 40 cm. PQ AB, oh yang ini 40 cm. Dan yang terakhir QR, ya. QR antara lengkung 2 dan lengkung besar. Lengkung 2 dan lengkung besar berarti ini. QR sama dengan BC sama dengan 21 cm. QR BC 21 cm. Begitu? Ya. Saya yakin kalian paham semuanya. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari besar sudutnya? Untuk mencari besar sudut dari sudut R dan sudut S adalah di sini sudut R sama dengan sudut C, sudut S sama dengan sudut D. Nah, kita bisa mencari menggunakan ini dulu, D-nya dulu. Sudut A tambah sudut D adalah 180 derajat. Ya, ini bersuplemen. Berarti sudut D adalah 180 derajat dikurangi sudut A. Sudut A-nya tadi adalah 60. Berarti 180 dikurangi 60 sama dengan 120. Berarti sudut D sama dengan sudut S, yaitu 120 derajat. Kita lihat sudut S. Nah, ini sudut S 120 derajat. Nah, sekarang sudut yang satunya. Sudut R ya. Sudut R sama dengan sudut C. Cara mencarinya juga sama. Sudut B tambah sudut C 180. Berarti sudut C adalah 180 dikurangi sudut B. Sudut B-nya 40. 180 dikurangi 40. Berarti 140 derajat. Nah, sehingga sudut C sama dengan sudut R sama dengan 140 derajat. Kita lihat. Nah, ini.
140 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa melihat contoh soal yang ada di buku paket, dipelajari kembali. Kemudian nanti silakan kalian untuk mengerjakan soal latihan yang ada di buku paket, yaitu soal latihan 4.1. Kalau buku paket, buku siswa matematika siswa kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2018. Nah, silakan nanti kalian pelajari, kalian berlatih untuk lebih semangat lagi, ya. Berikutnya, yang terakhir saya beri kesimpulan. Kesimpulan pada materi di sini, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Jadi saya ulangi, yang namanya kongruen adalah dua bangun yang kongruen adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, itulah pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat difahami dan dapat dimengerti. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sering-sering berlatih ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.